Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga Saku bersama saya Naswa Azizah Nugraha Putri atau kerap disapa Naswa. Di episode kedua, kita sudah membahas topik tentang tata tertib sekolah. Yang belum nonton, bisa banget nih nonton di channel YouTube SMA Negeri 10 Yogyakarta. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang kurikulum dan sarana prasarana sekolah. Jadi, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai hal-hal atau permasalahan dalam kurikulum dan sarana prasarana sekolah bersama Ibu Alamah dan Bapak Leman, yang akan membantu kita menjelaskan secara detail dan tentunya menyenangkan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita akan memasuki pertanyaan untuk Bapak Leman. Pertanyaan pertama, dari data yang kami dapatkan dari siswa-siswi SMA Negeri 10 Yogyakarta melalui referendum, banyak siswa-siswi yang mengeluh mengenai kelengkapan obat di UKS yang kurang mencukupi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya perlu sampaikan berkaitan dengan UKS, bahwa UKS adalah usaha kesehatan sekolah di mana itu memberikan yang sifatnya pertolongan pertama kepada siswa-siswa yang mengalami sakit. Jadi itu adalah untuk obat-obat sederhana. Dalam hal ini untuk anak-anak yang mengalami sakit di saat berada di sekolahan. Kalaupun mungkin saat ini ada yang sakit terus membutuhkan obat yang dalam hal ini mungkin tidak ada, sebenarnya bukan tidak ada, tapi karena mungkin tidak cocok sesuai dengan obat yang ada. Berikutnya bisa jadi obat yang disediakan itu, kalau kita flashback ke belakang, bahwa sebenarnya obat itu mencukupi. Saya mau cerita terlebih dahulu bahwa tahun-tahun ini, tahun-tahun sebelum corona itu banyak kita membuang obat karena obat itu banyak tetapi tidak dipakai. Kita menyediakan banyak karena tidak ada yang sakit. Nah, itu kan lebih baik begitu. Dan banyak kita membuang obat sebenarnya. Jadi obat-obat yang ada, yang istilah yang sudah kadaluarsa, saya pernah membuang obat itu kurang lebihnya hampir 1 kilo dari pembelanjaan yang ada. Nah, itu saya dulu biasa sebelum Anda berada di SMA 10 itu biasa menangani di UKS. Setelah itu ditangani oleh Pak Kirman dan seterusnya. Saya sudah cukup lama berada di SMA 10. 2007 saya berada di sini, saya menangani UKS itu sebenarnya seperti itu, pendataan obat keluar, obat masuk dan seterusnya itu ada. Setelah itu periode yang mengurusi sudah beda lagi dengan UKS yang ruangan sudah berbeda lagi, dan saat ini saya katakan ya tempatnya kurang memadai. Ya itu sebenarnya kalau kita runut ke belakang, kita obatnya sebenarnya mencukupi. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin mempunyai referendum obat tidak mencukupi, ya mohon maaf, itu sebenarnya kurang tepat. Terima kasih. Selanjutnya, bagian tengah sekolah kita sekarang sedang direnovasi. Apakah benar bagian tengah sekolah ini akan dibangun menjadi sebuah lapangan? Dan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk membangun lapangan tersebut? Oke, baik. Kalau kita lihat saat ini adalah sedang proses pembangunan untuk sisi selatan 3 lantai yang nanti kefungsiannya adalah untuk yang paling bawah adalah untuk aula, yang atasnya adalah untuk perpustakaan, yang paling lantai 3 adalah untuk ruang teknologi informasi atau TI. Nah, space yang di depannya itu adalah untuk ruang kosong. Kalau tadi Anda bertanya atau kita bertanya berkaitan dengan tempat olahraga, ya memang betul di situ akan kita pergunakan untuk aktivitas untuk berolahraga, bisa untuk bermain bola voli, bisa untuk bermain bulu tangkis. Nanti kita akan berusaha kita buat garis lapangan yang berada di situ. Saya kira seperti itu. Waktunya kurang lebihnya ya 240 hari atau nanti selesai bulan November akhir itu sudah serah terima sesuai dengan perjanjian kontrak sebelumnya per 29 Maret kemarin. Tetapi karena surat izin untuk PBG-nya belum selesai, makanya yang melaksanakan pembangunan plus menyelesaikan di lapangan depan itu belum terrealisasi sampai sekarang. Pertanyaan ketiga, terkait dengan fasilitas pelengkap pembelajaran di kelas yang sudah rusak dan kurang layak pakai. Apakah sekolah menyediakan penggantinya sehingga pembelajaran di kelas tidak terganggu? Oke, baik. Berkaitan dengan peralatan fasilitas yang berada di kelas, kita tidak
atau sekolah tidak menyediakan, tapi sekolah berusaha untuk mengganti. Artinya kalau kita menyediakan itu berarti keseluruhannya enggak, tapi kita berusaha untuk mengganti bagaimana kerusakan itu. Maka dari itu saya sering sampaikan, mari kita bersama-sama untuk ikut merawat. Merawat itu lebih sulit daripada mengadakan atau menyediakan. Jadi untuk itu ya kalian sebagai siswa ikut juga bertanggung jawab untuk merawat di dalam fasilitas yang kita miliki. Kita mengingat tidak semua sekolahan, katakanlah kalau kita melihat pelosok-pelosok yang lain mungkin nggak ada, banyak atau jarang-jarang terjadi di sekolahan itu ruangannya sudah tersedia segala sesuatunya dengan lengkap. Saya kira seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, karena dengan kondisi sekolah yang sedang dalam keadaan renovasi, bagaimana dengan aula yang masih terlalu serbaguna, sehingga sering bertabrakan dengan berbagai acara? Baik. Sebenarnya kita tidak mempunyai aula, karena aula yang ada itu sekarang dipergunakan untuk kantor tata usaha. Jadi kalau tadi dikatakan bertabrakan, ya memang betul bertabrakan, karena memang kita sebenarnya tidak mempunyai aula. Saya hanya berpesan bersabarlah untuk kita mendapatkan sarana prasarana dari negara yang nanti bulan November harapan kita sudah bisa kita lihat selesai, dan tahun-tahun selanjutnya itu kita bisa pergunakan sehingga kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik, adanya sarana prasarana yang semakin baik di sekolah kita. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Leman yang sudah bersedia menjawab pertanyaan kami semua. Baik, yang pertama kita akan memasuki pertanyaan untuk Ibu Alamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anakku semuanya. Di sini saya, Maratul Alamah, Sarjana Pendidikan Agama Islam, akan memulai untuk kegiatan tanya jawab mengenai kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya di tahun ini memang ditunjuk sebagai wakil kurikulum, dan untuk mata pelajaran yang saya ampu biasanya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih. Pertanyaan pertama, pada saat ini ada beberapa sekolah yang terpilih untuk menerapkan kurikulum merdeka. Lalu, apa saja upaya yang akan dilakukan oleh kurikulum agar para siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta dapat beradaptasi dengan adanya kurikulum merdeka ini, jika nantinya SMA 10 terpilih untuk menerapkan kurikulum merdeka? Ya, baik ya. Jadi anak-anakku semuanya, di tahun 2022 ini, sekolah kita SMA Negeri 10 Yogyakarta terpilih menjadi salah satu sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka, dikarenakan kita terpilih sebagai sekolah penggerak. Oleh karena itu nanti di tahun 2023-2024 kita untuk kelas 10 akan mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Sedangkan anak-anakku yang berada di kelas 2 dan juga kelas 3 masih tetap memakai kurikulum 2013. Nah, oleh karena itu untuk persiapan kita memasuki kurikulum merdeka, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Tentu saja ada perbedaan karakteristik antara kurikulum merdeka dengan juga kurikulum 2013. Nah, untuk itu anak-anak bisa menyesuaikan, nanti akan ada sosialisasi, kemudian nanti akan ada kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memakai metode-metode yang akan melibatkan keaktifan kalian pada pelaksanaan kurikulum merdeka tersebut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Alamah, kurikulum seperti apa yang cocok dan efektif saat ditetapkan di SMA Negeri 10 Yogyakarta ini? Untuk kurikulum yang cocok dan efektif untuk diterapkan di SMA Negeri 10 Yogyakarta, tentu saja ada yang pertama, harus bisa mengembangkan bakat dan minat potensi siswa. Sehingga bisa kita katakan kurikulum itu nanti akan dirancang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa, sehingga sesuai dengan karakteristik siswa SMA Negeri 10 Yogyakarta. Lalu yang kedua, dalam pengembangannya tentu saja harus melibatkan semua aset yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta dengan baik. Kita melihat kondisi sekolah kita, lingkungan sekitar kita, sehingga nanti dalam penerapannya ini bisa betul-betul bisa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Oleh karena itu, yang efektif dan efisien tentu saja yang sesuai dengan diri kita sendiri, sehingga nanti potensi yang ada di SMA Negeri 10 bisa terekspos dengan baik, berkembang dengan sungguh-sungguh, dan akan bisa membawa dampak yang baik bagi kehidupan di masyarakat maupun nanti berbangsa dan bernegara.
pertanyaan terakhir. Dari seiring berjalannya waktu untuk menunjang kelancaran pembelajaran di SMA Negeri 10 Yogyakarta, apa yang akan dilakukan oleh kurikulum? Ya, baik, untuk menunjang pembelajaran yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta, tentu saja yang pertama kita harus mensosialisasikan kurikulum itu kepada Bapak Ibu guru dan karyawan, kemudian juga kepada para siswa dan juga orang tua siswa. Lalu yang kedua, kita akan bekerja sama mengembangkan kurikulum yang ada di SMA Negeri 10 ini dengan beberapa pihak terkait. Dalam hal ini mungkin bisa Dinas Pendidikan, kemudian ada universitas ataupun ada instansi lembaga lainnya yang sesuai dengan karakteristik SMA Negeri 10 Yogyakarta. Nah, lalu untuk hal ini nanti kita bisa untuk membina kelancaran, maka partisipasi anak-anak itu semuanya sebagai siswa itu juga diperlukan. Oleh karena itu, anak-anakku diharapkan bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta dan juga ikut mendukung semua program yang ada di SMA Negeri 10 Yogyakarta dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Alamah karena telah bersedia menjawab pertanyaan yang kami sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari episode Saku kali ini adalah bahwa kini sedang ada perubahan di lingkungan sekolah kita, baik bangunan ataupun lingkungan pembelajaran. Jadi, jangan lupa untuk beradaptasi dan memposisikan diri ya. Semoga informasi yang kita dapatkan dari episode kali ini bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya. Dan saya memohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Oh iya, teman-teman, untuk mengetahui update selanjutnya, kalian silakan kunjungi media sosial yang tertera di layar ya. Sampai jumpa di episode Saku selanjutnya. Dadah, Saku, stay with you.